Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba menjadi lebih tenang padahal masalahmu belum benar-benar selesai? Atau kamu mulai menemukan kedamaian yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang lembut memeluk jiwamu dari dalam? Kamu tidak lagi terlalu panik saat kehilangan, tidak lagi terlalu gelisah saat sendiri, dan mulai melihat hidup dengan mata yang lebih jernih. Mungkin kamu mengira itu hanya perubahan biasa, tapi sesungguhnya itulah tanda-tanda bahwa jiwamu sedang terhubung langsung dengan Allah. Inilah tanda-tanda yang mulai muncul tanpa kamu sadari saat hatimu perlahan disucikan oleh zikir, doa, dan ketenangan batin yang datang darinya. Tanda-tanda bahwa kamu sedang dibimbing menuju kedekatan yang sejati, bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang lembut dan sadar. Karena ketika jiwamu mulai tersambung dengan Allah, segalanya berubah. Dunia mungkin tetap sama, tapi caramu memandangnya tak lagi seperti dulu. Dan kini, mari kita renungkan bersama, inilah 7 tanda bahwa jiwamu sedang terhubung langsung dengan Allah, bahkan tanpa kamu sadari. Tanda pertama, hati yang tenang di tengah kekacauan. Ada saat di mana hidupmu tidak berjalan sesuai rencana, segala hal tampak berantakan, dan orang-orang di sekelilingmu mulai kehilangan arah. Namun entah mengapa hatimu justru terasa tenang dan damai, seakan ada tangan lembut yang menenangkan dari dalam dirimu sendiri. Ketenangan itu tidak datang karena semuanya mudah, melainkan karena kamu mulai mengerti bahwa di balik setiap kejadian ada kehendak Allah yang sempurna, yang tak pernah salah waktu dan tak pernah keliru dalam menempatkan ujian. Kamu mulai melihat masalah bukan sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan untuk semakin dekat kepadanya. Dan dari situ kamu menemukan makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesulitan yang tampak di luar. Ketenangan itu muncul bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sadar kamu lemah, dan hanya Allah lah sumber kekuatan sejati yang menegakkan hatimu ketika dunia mulai runtuh di hadapanmu. Kamu tidak lagi gelisah dengan masa depan, sebab kamu tahu siapa yang menggenggamnya. Kamu tidak lagi menyesali masa lalu, karena kamu yakin semua itu bagian dari rencananya yang indah. Ketika badai datang, kamu tidak lagi berteriak meminta badai berhenti, tapi kamu belajar menenangkan dirimu agar bisa berlayar melewatinya dengan izin Allah. Kamu menyadari bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan kemampuan untuk tetap bersyukur di tengah badai. Karena kamu tahu badai pun berasal dari tangan yang sama yang memberimu nikmat. Dalam keheningan, kamu mulai mengenal suara hatimu sendiri, dan di sanalah kamu menemukan bisikan lembut yang mengatakan, "Aku bersamamu." Hati yang tenang adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang percaya, karena di dalam hati yang tenang, Allah menurunkan kasih dan rahmat-Nya tanpa batas. Kamu tidak lagi mencari ketenangan dari manusia, musik, atau hiburan dunia, sebab kamu tahu bahwa sumber ketenangan sejati hanya ada di dalam zikir dan keyakinan kepada Allah. Dan semakin kamu dekat kepadanya, semakin mudah kamu menertawakan hal-hal kecil yang dulu membuatmu cemas. Semakin sedikit kamu berharap pada dunia, semakin luas pula ruang damai di hatimu. Kamu mulai belajar menerima, bukan pasrah tanpa daya, tapi menerima dengan penuh kesadaran bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih Allah yang sedang mendidik jiwamu menjadi dewasa. Ketenangan ini membuatmu tidak lagi reaktif terhadap luka dan kehilangan. Karena kamu tahu semuanya hanya sementara, sementara Allah tetap abadi di sisi setiap hati yang percaya. Kamu tidak lagi menuntut dunia agar berjalan sesuai keinginanmu, tapi kamu belajar menyesuaikan hatimu agar selaras dengan kehendaknya. Kamu paham kini bahwa ketenangan bukan datang dari hasil yang kamu capai, tapi dari cara kamu mempercayai proses yang Allah atur untukmu. Bahkan ketika orang lain tidak mengerti jalan yang kamu pilih, kamu tidak merasa perlu menjelaskan, sebab kamu tahu Allah sudah memahami isi hatimu lebih dari siapapun. Kamu mulai merasakan bahwa keheningan lebih berharga daripada perdebatan, bahwa diam dalam doa lebih menyembuhkan daripada marah yang tak berujung. Ketenangan batinmu menjadi cermin bagi orang lain, dan tanpa sadar banyak yang ikut tenang hanya dengan melihat caramu menghadapi hidup. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi mudah goyah, sebab akar jiwamu sudah tertanam di dalam cinta dan kepercayaan kepada Allah. Dan pada akhirnya,
Kamu mengerti, ketenangan bukan sesuatu yang dicari keluar, tapi sesuatu yang tumbuh ke dalam. Ketika jiwamu benar-benar terhubung dengan Dia yang Maha Menenangkan. Tanda kedua, doa yang mengalir tanpa dipaksa. Ada saat di mana kamu tidak lagi perlu mengingatkan dirimu untuk berdoa. Karena doa kini telah menjadi bagian dari napasmu sendiri, mengalir begitu saja tanpa kau rencanakan, tanpa kau sadari, seolah-olah jiwamu tahu bahwa hanya dengan berbicara kepada Allah, lah ia bisa tenang. Kamu tidak lagi berdoa hanya ketika sedang kesulitan, sebab kini kamu berdoa bahkan di tengah kebahagiaan, hanya untuk mengucap terima kasih atas setiap detik yang masih bisa kamu rasakan. Kamu mulai berbicara dengan Allah seperti seorang sahabat yang mengerti segalanya. Tak lagi kaku dengan kalimat, tak lagi memikirkan bahasa, sebab hatimu sudah bicara dalam bahasa yang hanya Allah yang memahami. Setiap kali kamu menunduk dalam diam, kamu tahu ada sesuatu yang sedang menyambut dari langit, seolah-olah percakapanmu yang sederhana telah sampai pada pendengaran ilahi yang tak pernah tertutup. Dan di saat itu, kamu menyadari bahwa doa bukanlah ritual, melainkan hubungan. Bukan kewajiban, melainkan keintiman antara jiwa dan Sang Pencipta. Kamu mulai menyadari bahwa setiap desir angin yang menyentuh wajahmu bisa menjadi doa. Setiap langkah yang kamu ayunkan bisa menjadi zikir. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara pun bisa menjadi pengaduan yang Allah pahami tanpa kata. Doamu kini tidak lagi terikat waktu, tidak terbatas di sajadah, karena hatimu telah berubah menjadi masjid yang hidup, tempat di mana kamu selalu bisa bertemu dengannya kapan saja. Ketika jiwamu terhubung dengan Allah, kau akan merasakan bahwa bahkan di tengah keramaian, kau bisa berdoa tanpa suara, dan batinmu menjadi ruang sunyi yang penuh dengan percakapan suci. Doa-doa yang dulu terasa berat, kini mengalir seperti air, karena kamu tahu kamu tidak sedang meminta kepada Raja yang jauh, tapi kepada kekasih yang dekat, yang selalu menunggu panggilanmu dengan kasih. Kamu tidak lagi berdoa hanya untuk meminta sesuatu, tapi untuk menyerahkan segalanya. Bukan karena kamu lelah berharap, tapi karena kamu percaya bahwa Allah tahu yang terbaik sebelum kau memintanya. Dalam doa, kamu tidak lagi terburu-buru, karena kamu ingin berlama-lama di hadapannya, merasakan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Dan ketika air matamu jatuh, kamu tidak merasa lemah, karena kamu tahu itu bukan tangisan manusia yang kalah, tapi jiwa yang sedang pulang kepada Tuhannya. Kamu merasakan bahwa semakin sering kamu berbicara kepada Allah, semakin ringan langkahmu menapaki hidup, seolah setiap kalimat doa menjadi cahaya kecil yang menerangi jalanmu. Kamu tahu bahwa doa bukan sekadar kata yang keluar dari bibir, melainkan getaran cinta yang lahir dari kedalaman jiwa yang rindu akan Penciptanya. Ketika kamu berdoa, kamu bukan lagi sedang berharap dunia berubah sesuai keinginanmu, melainkan agar hatimu bisa tenang menerima apapun yang telah Allah tetapkan. Dan disitulah letak keajaiban terbesar, ketika doa tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi pelukan. Ketika setiap hembusan napas adalah bentuk zikir, dan setiap gerak tubuh menjadi bentuk sujud yang tak kasat mata. Kamu merasa begitu dekat, seolah tidak ada jarak antara bumi tempatmu berdiri dan langit tempat Allah mendengar. Kamu tidak lagi takut keinginanmu tak terkabul, karena kamu percaya bahwa setiap doa sudah diterima, hanya wujudnya saja yang menunggu waktu terbaik untuk diturunkan. Kadang doa itu menjelma ketenangan, bukan kejadian. Kadang ia berubah menjadi kekuatan, bukan jawaban. Dan akhirnya kamu paham bahwa hakikat doa bukanlah agar Allah tahu keinginanmu, tapi agar kamu sadar betapa butuhnya dirimu kepada Allah. Tanda ketiga, kamu tidak lagi mengejar dunia seperti dahulu. Ada masa ketika kamu berpikir bahwa kebahagiaan akan datang saat kamu punya segalanya. Uang yang cukup, rumah yang besar, pekerjaan yang stabil, dan pujian dari banyak orang. Namun perlahan kamu menyadari bahwa semua itu hanya fata morgana yang membuatmu haus tanpa pernah benar-benar merasa puas. Ketika jiwamu mulai terhubung dengan Allah, kamu tidak lagi berlari secepat mungkin mengejar dunia, karena kamu mulai mengerti bahwa apapun yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa kamu genggam. Kamu mulai berhenti dari perlombaan yang melelahkan itu,
lomba pamer pencapaian, perlombaan gengsi, dan keinginan untuk diakui. Sebab kini kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh seberapa dekat hatimu dengan Allah. Kamu mulai merasa damai dengan kesederhanaan, menemukan keindahan di dalam hidup yang apa adanya, tanpa harus membandingkan dirimu dengan siapapun. Dan perlahan, kamu merasakan kebebasan yang sejati, bukan karena kamu memiliki semuanya, tetapi karena kamu tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk memiliki segalanya. Kamu menyadari bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan yang sebentar, tempat di mana manusia diuji cinta dan kesabarannya, bukan tempat untuk membangun keabadian. Kini kamu melihat dunia seperti cermin yang memantulkan hikmah, bukan tujuan yang harus kamu genggam erat-erat. Kamu bisa menikmati rezeki tanpa keterikatan, dan kamu bisa kehilangan sesuatu tanpa kesedihan yang berlebihan, karena hatimu sudah belajar bahwa setiap datang dan perginya sesuatu hanyalah bagian dari tarian kehendak Allah yang indah. Yang dulu kamu anggap penting kini terasa ringan. Yang dulu kamu anggap kehilangan kini kamu pahami sebagai cara Allah membersihkan jalan hidupmu. Dan dari titik itu, kamu mulai mengerti bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu sudah cukup yakin dengan rencananya. Kamu tidak lagi iri ketika melihat orang lain lebih sukses, sebab kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling bersyukur. Kamu tidak lagi menyesali rezeki yang tertunda, sebab kamu percaya bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Kini kamu menilai keberkahan bukan dari jumlah, tapi dari ketenangan yang mengiringinya. Kamu belajar bahwa dunia hanyalah alat untuk mendekat kepada Allah, bukan penghalang antara kamu dannya. Dan ketika kamu mulai menjalani hidup dengan cara ini, kamu akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Setiap kali kamu menolak hawa nafsu yang menggodamu untuk sombong, di sanalah Allah sedang meninggikan derajat jiwamu. Setiap kali kamu ikhlas kehilangan sesuatu yang kamu cintai, di sanalah Allah sedang menggantinya dengan ketenangan yang lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang menambah, tapi tentang menyisakan ruang di hati untuk Allah tinggal. Kamu tidak lagi sibuk mengoleksi benda, tapi mulai memperbanyak amal dan doa. Dan perlahan, dunia yang dulu terasa besar kini mengecil, sementara langit dan akhirat terasa semakin dekat dan nyata. Kini kamu tahu bahwa yang membuat manusia letih bukanlah pekerjaan, tapi keinginan yang tak pernah berhenti. Dan kamu pun belajar meletakkan dunia di tangan, bukan di hati, agar ia tidak pernah bisa memperbudakmu lagi. Kamu tahu bahwa kekayaan sejati bukan ketika kamu punya banyak hal, tapi ketika kamu tidak lagi takut kehilangan apapun. Sebab hatimu kini telah menemukan harta yang tak ternilai, rasa cukup, rasa tenang, dan keyakinan bahwa apapun yang datang dari Allah pasti membawa kebaikan. Dan ketika sampai di tahap ini, kamu tidak lagi mengejar dunia seperti dahulu, karena kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa damai karena dunia tidak lagi menguasai jiwamu. Tanda keempat, kamu lebih mudah memaafkan dan tidak lagi menyimpan dendam. Ada waktu di mana hatimu dulu begitu mudah tersinggung, cepat marah dan sulit memaafkan, seolah setiap luka harus dibalas agar hatimu bisa tenang. Namun seiring kedekatanmu dengan Allah, kamu mulai menyadari bahwa membalas bukanlah penyembuhan dan memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan hati. Kamu mulai paham bahwa dendam hanya akan menahanmu di masa lalu, sementara Allah ingin hatimu hidup di masa kini, tumbuh dalam cinta, bukan terperangkap dalam amarah. Ketika jiwamu mulai terhubung dengan Allah, kamu merasa semakin sulit untuk membenci, bahkan kepada orang yang pernah menyakitimu, karena kamu tahu bahwa di balik semua itu ada pelajaran yang Allah titipkan untuk menguatkan hatimu. Kamu belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan, dan tidak semua orang sadar saat sedang menyakiti. Maka daripada marah, kamu memilih untuk mendoakan, agar mereka pun mendapat cahaya yang dulu juga kamu cari. Dan disitulah kamu merasakan kelegaan yang dalam, bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu sudah tidak ingin membawanya lagi. Kamu mulai mengerti bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi mengikhlaskan, agar luka tidak lagi berkuasa atas jiwamu. Ketika kamu memaafkan, kamu sedang membuka ruang di hatimu
agar Allah masuk dan menggantikan rasa sakit dengan ketenangan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak membalas, Allah diam-diam sedang menuliskan pahala sabar yang nilainya jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu ucapkan. Dan setiap kali kamu mengalah demi kedamaian, kamu tidak sedang kalah, kamu sedang menang. Menang melawan egomu sendiri, yang selama ini menjadi penghalang terbesar antara kamu dan Allah. Kamu mulai sadar bahwa keadilan Allah jauh lebih sempurna daripada balasan manusia, sehingga kamu tak lagi merasa perlu menuntut apapun, karena kamu tahu setiap niat, setiap air mata, setiap luka, semuanya dicatat dan akan dibalas oleh Allah dengan cara yang paling indah. Kini kamu lebih mudah tersenyum bahkan pada orang yang pernah menyakitimu, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu tidak lagi ingin mengotori hatimu dengan kebencian. Kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diobati dengan pembalasan, karena ada luka yang justru sembuh dengan doa dan keikhlasan. Dan perlahan kamu mulai melihat orang lain dengan cara yang lebih lembut, karena kamu tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan luka dan masa lalunya sendiri. Kamu tidak lagi mengharapkan permintaan maaf untuk bisa tenang, sebab hatimu telah menemukan ketenangan itu langsung dari Allah. Setiap kali kamu menahan amarah dan memilih diam, kamu sedang membiarkan Allah yang berbicara lewat kesabaranmu. Kamu tahu, hanya hati yang bersih yang bisa ditempati oleh cahaya Allah, dan tidak mungkin cahaya itu masuk ke hati yang masih penuh dengan dendam dan kemarahan. Kamu mulai merasa ringan, karena ternyata beban terberat bukan pada apa yang dilakukan orang lain kepadamu, tapi pada apa yang masih kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Kamu pun sadar bahwa memaafkan bukan berarti memberi kesempatan pada orang lain untuk melukai lagi, tapi memberi kesempatan pada dirimu untuk sembuh sepenuhnya. Kini kamu lebih memilih damai daripada benar, lebih memilih tenang daripada menang, karena kamu tahu bahwa yang kamu kejar bukan pembuktian, tapi kedekatan dengan Allah. Dan dari situlah kamu belajar bahwa memaafkan adalah cara paling indah untuk menunjukkan bahwa jiwamu kini hidup di bawah cahaya kasih-Nya. Kamu mulai memahami bahwa di balik setiap rasa sakit ada pesan lembut dari Allah, bahwa hatimu sedang diuji, seberapa besar kasih yang masih bisa kamu bagi ketika kamu sedang terluka. Dan kamu tahu, orang yang bisa memaafkan tanpa pamrih bukanlah orang lemah, tapi orang yang hatinya telah ditinggali oleh Allah. Kamu tidak lagi memandang mereka sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu yang membuatmu semakin dewasa. Kamu tidak menunggu dunia meminta maaf, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu tahu, hati yang mudah memaafkan adalah hati yang paling dekat dengan Allah, karena di sanalah kasih-Nya bersemayam tanpa batas, menenangkan, menyembuhkan, dan membuatmu benar-benar merdeka. Tanda kelima, kamu merasakan petunjuk tanpa harus dicarikan. Ada waktu di mana kamu tidak lagi bingung harus kemana melangkah meski tidak ada yang memberitahu, karena hatimu tiba-tiba tahu arah mana yang terasa benar dan langkahmu menjadi ringan tanpa alasan logis yang bisa dijelaskan oleh akal. Itulah tanda bahwa jiwamu telah terhubung dengan Allah dan Dia sedang membimbingmu dengan cara yang halus, lewat intuisi, firasat baik, atau rasa damai yang tidak bisa kau temukan di tempat lain. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua petunjuk datang lewat kata-kata atau kejadian besar. Kadang ia hadir lewat keheningan yang menenangkan atau bisikan kecil di hati yang berkata, "Tenang, disinilah jalanmu." Ketika hatimu bersih, Allah menurunkan cahaya ke dalam batinmu. Dan dari cahaya itulah lahir kepekaan. Kamu bisa membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan, bukan karena kamu lebih pintar, tapi karena Allah menuntun langkahmu dengan lembut. Kamu merasakan bahwa setiap kali kamu berserah, dunia seolah membuka jalannya sendiri. Dan segala sesuatu yang dulu terasa buntu kini perlahan menemukan arah. Petunjuk itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari ketenangan yang tumbuh setiap kali kamu mendekat kepadanya. Kamu tidak lagi panik saat tidak tahu harus bagaimana, karena kamu percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu di persimpangan tanpa tanda-tanda. Kadang petunjuk itu datang lewat orang asing, lewat kalimat sederhana, lewat kejadian kecil yang kamu temui di hari biasa, tapi rasanya seperti pesan khusus dari langit.
Kamu tidak lagi sibuk mencari tanda di luar, karena kamu tahu bahwa tanda paling jujur adalah rasa damai yang Allah tanam di dalam hatimu sendiri. Dan setiap kali kamu berdoa, kamu tidak lagi menuntut jawaban yang cepat, karena kamu tahu petunjuk terbaik sering datang lewat waktu dan kesabaran. Kamu mulai mengenali irama takdir yang lembut. Kadang Allah menjauhkan sesuatu bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Dia tahu itu akan melukai jiwamu nanti. Kadang Dia menunda sesuatu agar kamu punya waktu untuk tumbuh dan siap menerimanya dengan hati yang lebih matang. Dan kamu pun belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan, karena Allah lebih tahu apa yang baik untukmu daripada dirimu sendiri. Kamu berhenti memaksa keadaan, berhenti memohon sesuatu yang ternyata tidak mendekatkanmu kepada Allah, karena kini kamu hanya ingin berada di jalan yang diridainya. Petunjuk itu tidak lagi membuatmu sombong, melainkan membuatmu semakin rendah hati, sebab kamu sadar, tanpa bimbingannya, kamu hanyalah manusia yang mudah tersesat oleh hawa nafsu dan kebingungan. Setiap kali kamu bingung, kamu kembali diam, menenangkan napas, menenggelamkan hatimu dalam zikir, dan dari sanalah muncul ketenangan yang berkata, inilah arahmu. Kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kamu tahu mana keputusan yang membawa kedamaian dan mana yang membawa keresahan, dan itu cukup bagimu. Kamu mulai percaya bahwa petunjuk Allah tidak selalu masuk akal, tapi selalu membawa ketenangan. Tidak selalu sesuai keinginanmu, tapi selalu menyelamatkan jiwamu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari manusia untuk memastikan langkahmu, karena kamu tahu, selama hatimu tenang dan tidak melanggar kebenaran, berarti Allah sudah menuntunmu ke jalan yang benar. Dan pada titik ini, kamu menyadari bahwa petunjuk Allah bukan sekadar tentang kemana kamu harus pergi, tapi tentang bagaimana kamu berjalan dengan sabar, dengan yakin, dan dengan hati yang bersih. Kamu belajar untuk tidak tergesa, sebab kamu tahu setiap langkah yang terburu-buru hanya akan menjauhkanmu dari hikmah. Kamu tidak lagi takut salah jalan, karena kamu tahu selama kamu terus mengingat Allah, Dia akan selalu menarikmu kembali ke arah yang benar, meski kamu sempat tersesat. Dan kamu pun semakin yakin bahwa hidup ini bukan tentang mencari arah di luar, tapi tentang menajamkan pendengaran batin agar bisa mendengar bimbingan dari dalam. Kamu mulai menyadari bahwa setiap kejadian, bahkan yang kamu anggap buruk, sebenarnya adalah bentuk lain dari petunjuk Allah yang sedang mengajarimu sesuatu. Dan akhirnya kamu paham bahwa petunjuk sejati bukan tentang menemukan jalan baru, tapi tentang mengenali cahaya Allah yang selalu ada di dalam hatimu. Sejak awal, hanya saja dulu kamu terlalu bising untuk mendengarnya. Tanda keenam, kamu tidak lagi takut sendirian. Ada masa di mana dulu kamu selalu mencari keramaian agar tidak merasa sepi, selalu butuh seseorang untuk mengisi kekosongan di hatimu, tapi kini kamu justru menikmati keheningan, karena di sanalah kamu merasa paling dekat dengan Allah. Kamu mulai menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman, melainkan ruang suci tempat jiwamu berbicara dengan Sang Pencipta tanpa gangguan dunia. Kamu duduk dalam diam, mendengarkan suara hatimu, dan di antara detik-detik sepi itu, kamu mendengar sesuatu yang lembut. Bukan suara dunia, tapi bisikan ketenangan dari Allah yang menenangkan jiwa. Kamu tak lagi merasa kehilangan ketika tidak ada yang menemanimu, karena kamu tahu, selama Allah bersamamu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Keheningan yang dulu terasa menakutkan, kini berubah menjadi pelukan yang hangat. Tempat di mana kamu bisa bernafas lega, tanpa harus berpura-pura kuat di hadapan siapapun. Kamu belajar bahwa manusia bisa pergi, dunia bisa berubah, tapi Allah tidak pernah menjauh, tidak pernah diam, dan tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Kamu mulai merasa cukup hanya dengan berbicara kepadanya dalam doa, tanpa perlu menceritakan segalanya kepada manusia yang belum tentu mengerti. Kesendirianmu kini bukan lagi tanda kehampaan, melainkan tanda kedewasaan spiritual, tanda bahwa kamu sudah menemukan sumber cinta yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu berhenti mencari pelarian, berhenti mencari pengakuan, karena kamu sadar tidak ada yang bisa menenangkan hatimu selain Allah yang menciptakan hatimu. Dan ketika kamu sendirian di malam yang sunyi,
kamu tidak lagi merasa gelap, karena cahaya hatimu telah dinyalakan oleh zikir dan rasa syukur. Kini kamu paham bahwa kesepian bukan tentang tidak ada orang di sekitar, tapi tentang jauh dari Allah. Dan selama hatimu terhubung dengannya, kamu tidak akan pernah sepi. Kamu mulai menikmati waktu-waktu sendiri untuk merenung, berdoa, membaca ayat-ayatnya, dan menata ulang arah hidupmu dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi takut akan kehilangan siapapun, sebab kamu tahu apapun yang Allah ambil darimu pasti diganti dengan kedekatan yang lebih dalam kepadanya. Dan saat dunia menjauh, kamu malah merasa semakin damai, karena kamu tahu ini adalah cara Allah mengajarkanmu untuk cukup dengannya saja. Kamu tidak lagi bergantung pada perhatian manusia untuk merasa berharga, karena kamu sadar nilai dirimu bukan ditentukan oleh siapa yang mencintaimu, tapi oleh seberapa dalam kamu mengenal Allah. Kesendirianmu kini menjadi ladang ibadah, di mana setiap napas menjadi doa, setiap air mata menjadi penghapus dosa, dan setiap hening menjadi waktu untuk mendengar bisikan kasih sayang Allah. Kamu belajar berjalan sendiri, tapi bukan dengan kesombongan, melainkan dengan keyakinan bahwa Allah sedang memegang tanganmu dari balik yang tak terlihat. Kamu tidak lagi menakuti masa depan, karena kamu tahu siapapun yang ditemani Allah dalam kesendirian tidak akan pernah dibiarkan tersesat di jalan kehidupan. Kamu mulai melihat bahwa banyak orang ramai tapi kosong, sementara kamu sendiri tapi penuh cahaya, penuh makna, penuh rasa syukur. Dan akhirnya kamu sadar, kesendirian yang dijaga dengan zikir jauh lebih damai daripada keramaian yang menjauhkanmu dari Allah. Kamu tidak lagi meminta ditemani oleh manusia, tapi kamu memohon agar hatimu terus ditemani oleh Allah. Sebab kamu tahu, sepi yang diisi oleh Allah adalah sepi yang paling indah, sepi yang menyembuhkan, menumbuhkan, dan menguatkan. Dan dari kesendirian itulah lahir kekuatan baru, ketenangan baru, serta cinta yang tidak lagi memenjarakan, melainkan memerdekakan jiwa. Kamu tidak lagi takut sendiri, karena kamu telah menemukan bahwa dalam sunyi, Allah hadir paling nyata. Dan pada akhirnya kamu paham bahwa sendirian di dunia bukan masalah, yang menakutkan hanyalah jika hatimu sepi dari Allah. Tanda ketujuh, kamu mudah melepaskan dan ikhlas dengan takdir Allah. Ada masa di mana kamu dulu begitu sulit menerima kehilangan, merasa hancur ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapanmu, seolah dunia berhenti berputar ketika takdir tidak memihak keinginanmu. Tapi kini kamu mulai mengerti, tidak semua yang hilang adalah kerugian, dan tidak semua yang datang adalah keberuntungan. Ketika jiwamu terhubung dengan Allah, kamu mulai menyadari bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, selalu membawa pesan dan hikmah yang Allah rancang dengan penuh kasih. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai berkata, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Karena kamu tahu, tidak ada kejadian yang sia-sia dalam hidup seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Kamu mulai bisa tersenyum bahkan di tengah kehilangan. Bukan karena kamu tidak sedih, tapi karena kamu yakin, di balik yang pergi selalu ada kebaikan yang Allah siapkan. Kamu tidak lagi memaksa sesuatu untuk bertahan, sebab kamu paham, jika itu memang milikmu, ia tidak akan pernah pergi. Dan jika ia pergi, berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Kamu belajar bahwa ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit, tapi tetap tenang meski sakit itu ada. Kamu tahu bahwa air mata bukan tanda lemah, tapi cara Allah membersihkan hatimu dari sisa keterikatan dunia. Kamu tidak lagi menggenggam sesuatu terlalu erat, karena kamu sadar, semua yang kamu miliki sejatinya hanyalah titipan, dan setiap titipan pasti akan kembali kepada pemiliknya. Kamu berhenti berdebat dengan takdir, sebab kamu tahu setiap hal yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang kamu belum sepenuhnya mengerti, tapi kamu percaya pasti baik. Dan disitulah letak ketenanganmu kini, bukan pada kendali atas hidup, tapi pada kepercayaan penuh kepada Allah yang Maha mengatur segalanya. Kamu mulai menyadari bahwa yang membuat hidup berat bukan kehilangan, tapi penolakan terhadap kehilangan. Begitu kamu belajar menerima, hatimu menjadi ringan. Begitu kamu berhenti melawan, hatimu menjadi tenang. Kamu berhenti berkata,
seandainya saja. Karena kamu tahu, kalimat itu hanya membuka pintu penyesalan, bukan kedamaian. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kamu menunduk dan berkata pelan, Allah tahu yang terbaik, dan entah mengapa hatimu langsung merasa damai. Kamu tidak lagi menuntut kehidupan agar selalu indah, karena kamu tahu justru melalui kesulitanlah jiwamu tumbuh dan semakin dekat dengan Allah. Kamu mulai memahami makna sejati dari pasrah, bukan menyerah tanpa usaha, tapi menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berjuang sebaik mungkin. Kamu tahu tanganmu bisa berusaha, tapi yang menentukan tetap kehendaknya. Dan di titik itu kamu berhenti takut akan masa depan, sebab kamu sadar, hidup ini bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi tentang yakin bahwa apapun hasilnya, Allah tidak pernah salah memilih untukmu. Kamu mulai bisa berkata, Alhamdulillah, bahkan untuk hal-hal yang tidak kamu mengerti, karena kamu tahu, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dan semakin dalam kamu percaya kepadanya, semakin besar pula kekuatan hatimu untuk melepaskan tanpa kecewa, menerima tanpa memberontak, dan mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Kini kamu tahu bahwa keikhlasan bukanlah akhir dari perjalanan spiritualmu, tapi puncak tertingginya, tempat di mana hatimu menjadi seluas langit, tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau perubahan. Kamu merasa tenang, bahkan dalam ketidakpastian, karena kamu tahu, di setiap takdir yang tampak rumit, ada tangan lembut Allah yang sedang membimbingmu ke arah yang benar. Kamu berhenti mengejar yang pergi, berhenti menangisi yang hilang, karena kamu tahu, segala sesuatu yang ditulis oleh Allah tidak pernah salah waktu dan tempatnya. Dan ketika kamu akhirnya mampu berkata dengan penuh keyakinan, Aku ridha dengan semua yang Allah tetapkan, maka saat itulah jiwamu benar-benar bebas, damai dan penuh cahaya, sebab hanya hati yang telah ikhlas yang bisa merasakan indahnya hidup bersama Allah, tanpa syarat, tanpa pamrih, hanya cinta yang murni dan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya, saudaraku, semua tanda itu bukan sekadar isyarat bahwa kamu sedang dekat dengan Allah, tapi juga undangan agar kamu terus menjaga hubungan itu, karena kedekatan dengan Allah bukan hal yang sekali jadi, melainkan perjalanan yang harus dirawat dengan kesadaran, doa, dan kerendahan hati. Jangan takut jika kamu belum merasakan semuanya. Cukup terus melangkah, terus berzikir, terus memohon dalam sepi, karena Allah melihat setiap usaha kecilmu untuk mendekat kepadanya. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit, kehilangan, dan kesepian yang pernah kamu alami, ternyata hanyalah cara Allah memanggilmu pulang kepadanya. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum, karena kamu tahu, segala yang kamu cari selama ini, ternyata selalu ada di dalam hatimu sendiri, tempat Allah bersemayam dengan penuh kasih. Semoga video ini menjadi pengingat, penyejuk hati, dan cahaya kecil bagi perjalanan spiritualmu. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga Allah selalu menjaga hatimu agar tetap tenang, lembut, dan terhubung dengannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak hati yang ikut menemukan kedamaian bersama kita.